mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-14 dengan judul Pertarungan Dua Putra Mahkota. Pada seri yang pertama ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Billy Burhan sebagai Raden Sanjaya, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, dibantu oleh Narto Bantul, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna yang tengah mengiringi perjalanan Raden Sanjaya. Di sebuah pinggiran desa, mereka dikejutkan oleh pembantaian yang tidak berkeprimanusiaan. Dari salah seorang kurban didapat keterangan bahwa pembunuh itu mengaku bernama Raden Purbaya. Awas kau Raden Purbaya. Raden Purbaya? Iya. Menurut keterangan laki-laki itu sebelum tewas, pembunuhnya mengaku bernama Raden Purbaya. Benar-benar anak iblis. Ingin sekali aku bertemu dengannya dan memberikan hajaran padanya. Tapi apakah mungkin, Kakang? Apakah mungkin seseorang melakukan tindakan kebiadaban seperti ini, justru mengagulkan dan membangga-banggakannya? Apalagi jika dia benar-benar Raden Purbaya. Aku ragu, Kakang. Aku ragu. Wulan, apalagi yang kau ragukan? Apakah engkau tidak dapat menghubungkan peristiwa ini dengan kejadian di Karangsedana, seperti yang dikatakan Ki Jarang Pucang? Ya, tapi jauh di sudut nuraniku meragukan semua itu. Sudahlah. Sebaiknya marilah kita kebumikan dulu korban-korban ini. Ayolah, Kakang. Ya, baru saja kita selesai mandi. Tubuh telah kotor dan berkeringat lagi. Oh ya, aku akan mencuci tangan dan kakiku dulu. Ayolah Wulan, Raden. Kau pergilah dulu, Kakang. Biar aku duduk sebentar di sini. Aku ke sungai menemani Kakang Saka. Berhati-hatilah Kak Wulan. Benarkah anak itu yang melakukannya? Benar-benar sukar untuk dipercaya. Anak itu kelihatannya mempunyai kepribadian yang kuat. Aku telah mengenalnya. Tapi jika karena kematian ayahandanya serta kakek Mayang Kuraya yang teramat dekat dengannya, bukan tidak mungkin anak itu menjadi lupa daratan. Dan ya, semua ini dilakukannya untuk memancing kemarahan Raden Sanjaya. Benar-benar aneh jika anak itu dapat bertindak seperti itu. Biarlah. Jika memang benar, kelak semuanya akan terbukti. Kejadian ini terjadi seakan-akan disengaja. Terjadi di tengah perjalanan Raden Sanjaya. Akan kulihat saja. Pasti peristiwa selanjutnya akan menyusul. Aku harus segera membasuh kaki dan tanganku. Mungkin Raden Sanjaya sudah tidak sabaran lagi untuk melanjutkan perjalanannya menuju Gunung Wukir. Sekarang bagaimana, Raden?
Kita lanjutkan perjalanan ini? Kita lanjutkan. Aku harus dapat segera tiba di sana. Sedangkan perjalanan kita masih jauh sekali, Kakang. Aku harus segera tiba. Aku harus segera tiba di sana. Biarlah kelak setelah selesai urusanku, aku akan mencarinya. Mencari Raden Purbaya. Iya, kita harus segera memecahkan persoalan ini. Dan bukan tidak mungkin persoalan ini merupakan satu garis dengan kejadian di kerajaan Pager Ageng, Banjaran, dan Jati Bandar. Dan juga Galuh. Iya, juga Galuh. Tidak usah kita sibuk mencari. Mereka juga pasti akan datang pada kita. Iya, kau benar, Bulan. Kukira juga begitu jadinya. Jika begitu perkiraan kalian, bagus sekali. Aku tidak perlu bersusah payah mencarinya. Biarlah sekali tepuk dua pekerjaanku selesaikan. Marilah kita lanjutkan saja perjalanan kita. Ya, Raden. Wulan? Iya. Kau sudah siap? Aku sudah siap, Kakang. Marilah. Mari. Kita tinggalkan dahulu Raden Sanjaya bersama dengan Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna. Sekarang, marilah kita ikuti kembali perjalanan Raden Purbaya dan Cempaka. Kak Cempaka, sebaiknya kita berhenti dahulu. Jangan terlalu memaksakan kuda ini. Bukankah Galuh sudah kita masuki? Sebentar lagi juga kita akan sampai di kota raja. Tapi lihatlah kuda kita sudah menjadi semakin limbung. Baiklah, kita berhenti saja sebentar. Hup, hup. Lihatlah itu Adik Purbaya, sebuah kota kecil di hadapan kita. Berarti kita harus melalui kota itu dulu, baru dapat tiba di kota Raja Galuh. Iya, lihatlah itu, Kak. Kuda kita demikian lelahnya. Agaknya dia membutuhkan waktu yang cukup lama untuk beristirahat. Agaknya kota ini cukup ramai. Lihatlah itu, para pedagang yang beriring-iringan meninggalkan kota dengan bakul-bakul yang kosong. Iya, mereka datang dari desa-desa di sekitar kota ini. Datang memasuki kota sebelum fajar. Dan tengah hari seperti ini, mereka kembali ke desa mereka. Lihatlah itu, masih juga ada beberapa pedati yang memuat dagangan menuju ke arah kota itu. Shh, Adik Purbaya, lihatlah orang itu. Itu memperhatikanmu dengan wajah yang aneh. Iya. Hei, lihat, dia lari bagaikan dikejar setan. Hei, aneh. Ada apa dengan orang itu, Adik Purbaya? Entahlah. Kau lihatlah wajahku. Apa ada yang salah dengan wajahku? Raden masih saja dapat bergurau. Iya, tentu saja, Kak. Habis sikap orang itu aneh. Memandangku seakan-akan hidungku berpindah ke atas dahi. Apakah telah terjadi sesuatu dengan orang itu? Sudahlah, tidak usah kita mengurusi orang itu, Kak. Aku ingin memejamkan mataku beberapa saat. Sementara kuda kita beristirahat. Dan lagi, pasti kita membutuhkan waktu untuk beristirahat. Karena Istana Galuh sudah berada di hadapan kita. Iya, kau benar Adik Purbaya. Kita harus memusatkan segala perhatian kita pada Istana Galuh. Raden Purbaya beristirahat sambil memejamkan matanya. Sementara itu Cempaka tak jauh di sampingnya, bersandar santai memandangi ke arah gapura kecil jauh di hadapannya. 2 ekor patung kuda menghiasi gerbang kota tersebut, seakan-akan merupakan penjaga gerbang kota kecil itu. Lamunan Cempaka seketika tersentak ketika melihat beberapa orang yang melintasi gerbang itu menuju ke arahnya sambil memandang dan menunjuk-nunjuk. Hei, apa mau mereka?
memandangi ke arah sini. Hei, bukankah salah seorang dari mereka adalah laki-laki yang lewat dengan wajah ketakutan? Oh, mereka menuju ke arah sini. Oh, biarlah, akan kulihat saja apa mau mereka. Mereka kembali lagi ke kota dengan tergesa-gesa. Wah, ada apakah ini? Agaknya sesuatu telah terjadi di kota ini. Oh, apakah akan kuberitahukan Raden Purbaya saat ini? Agaknya ia tengah tertidur. Biarlah, aku tunggu saja hingga ia terbangun. Agaknya Raden Purbaya demikian lelahnya. Aku tertidur, Kak. Sedikit sekali, belum berapa lama. Tapi itu kuda kita agaknya telah menjadi segar kembali. Kita lanjutkan saja perjalanan kita. Saya kira sebaiknya memang begitu. Ayolah, kita melalui kota itu. Saya kira sebaiknya kita menghindar saja, Raden. Kita melalui pinggiran kota itu, menyusuri hutan bambu itu. Mengapa harus melingkar? Bukankah arahnya ke sana? Dan lagi, siapa tahu kita akan bertemu dengan laki-laki aneh tadi. Kita bisa menanyakan apa yang aneh dengan diriku. Baiklah jika demikian. Ayolah. Hiya. Berhati-hatilah adik Purbaya. Mungkin akan terjadi sesuatu dengan kita di kota ini. Iya, ketika engkau tertidur, beberapa orang memandangi kita dari kejauhan. Dari gerbang yang baru kita lalui itu. Biar saja kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, apa saya bilang, Raden? Dengarlah. Bukankah banyak orang yang tengah mengepung kita? Biar saja, Kak. Kita lihat apa mau mereka. Nah, lihat itu. Agaknya mereka sudah mulai menampakkan diri. Kita berhenti di sini, Kak. Raden Purbaya bersama-sama dengan Cempaka berhenti di sebuah jalan yang cukup besar. Sementara itu di sekeliling mereka telah penuh dengan laki-laki dengan berbagai macam senjata di tangan. Mereka semua berdiri, diam tidak bergerak, seakan-akan tengah menunggu perintah. Agaknya mereka adalah penduduk kota. Mereka bukan perampok atau begal-begal kelaparan. Kenapa mereka diam saja? Kita lihat saja. Sebentar lagi juga akan menjadi jelas. Nah, lihatlah itu. 2 orang penunggang kuda menuju kemari. Sungguh pun kalian berdua mempunyai kepandaian yang tinggi. Kami tidak gentar. Kami siap mati untuk membela harga diri kami. Kepercayaan kami. Sebenarnya, apakah yang telah terjadi? Mengapa kalian semua bersikap tidak bersahabat dengan kami? Apakah kesalahan kami? Kau kira kami ini buta? Dengarlah, kami tidak bisa kalian permainkan begitu saja. Pembunuh biadab. Hari ini, kami akan membalaskan kebiadabanmu semalam. Ayo! Bersiaplah kalian semua. Kita akan meringkus pemuda itu dan kawannya. Kita akan tangkap dan hukum mereka. Atau kita semua mati. Ayo. Tunggu. Ada apakah, Paman?
Mengapa kalian semua menuduh kami seperti itu? Jelaskanlah, apa yang sebenarnya telah terjadi di kota ini? Kami baru saja datang dari Karangsedana. Saat itu memang aku bersama dengan adikku tidak melihat. Tapi tidak sedikit dari penduduk kota ini yang menyaksikan perbuatan biadabmu membunuh dan membakar kuil suci. Majulah kalian yang mengetahui dan menyaksikan peristiwa tadi malam. Dari kerumunan yang mulai merapat itu, keluar tidak kurang dari 10 orang, dan di tangan mereka nampak menggenggam berbagai macam senjata, golok, parang besar, bahkan kayu pemukul dan pisau dapur. Wajah mereka nampak tegang. Di antara kegeraman wajahnya juga rona ketakutan tercermin dalam sikap dan gerak-geriknya. Ayo, katakan, bukankah orang itu yang tadi malam membunuh dan membakar kuil kota ini? Ayo bicara. Jangan kalian hanya berdiri mematung. Ayo bicara. Ya, bicaralah Paman. Tapi sebelumnya, pandanglah saya baik-baik. Apakah benar saya adalah pembunuh itu? Apakah benar saya membakar kuil di kota ini? Perhatikan baik-baik. Raden Purbaya maju lebih mendekat pada kelompok kecil penduduk yang tengah dijadikan saksi oleh 2 orang pengawal kota Lumudan. Akan tetapi, beberapa di antaranya justru menjadi semakin ketakutan melihat Raden Purbaya mendekati mereka. Akan tetapi, salah seorang di antara mereka tiba-tiba melompat maju sambil berteriak menggeram marah. Mampus kau pembunuh keji! Lepaskan kau pembunuh keji! Bunuh kau! Kau harus mengganti nyawa kedua orang kakangku. Kukira kau bukanlah seorang pengecut anak muda. Lepaskanlah orang itu. Hadapilah kami pengawal utama kota Lumudan. Ayo. Paman, percayalah. Kalian telah salah melihat orang. Adikku ini bukanlah pembunuh yang kalian cari. Apakah mungkin sekian banyak orang ini telah salah mata? Bersikaplah lebih jantan. Hadapilah kami. Jangan berkelit menghindar seperti orang licik. Ayo, lepaskan orang itu. Baiklah. Kubunuh kau. Hei, Rangko, mundur. Rangko, mundur. Tangkaplah pembunuh itu, Ki. Tangkaplah pembunuh itu, Ki Jambul, dan serahkanlah padaku dahulu. Aku harus membalaskan kematian 2 orang kakangku. Ya, kau menyingkirlah. Biar kami yang akan menangkapnya. Adi Colang, tangkaplah anak itu. Baiklah, Kakang. Kami menyesal meninggalkan kota Lumudan tadi malam hingga terjadi peristiwa keji itu. Tapi dengan kami tangkapnya kau saat ini, tentu sebagian penyesalan kami terobati. Menyerah sajalah kau sebaiknya, anak muda. Maaf, Paman. Kami tidak merasa melakukan perbuatan keji itu. Bagaimana mungkin kami harus menyerah? Baiklah, jika demikian. Pantaslah anak muda itu berhasil membunuh para penduduk kota ini. Rupanya gerakannya memang sangat gesit. Aku khawatir Adi Colang tidak akan mampu menghadapinya. Berhati-hatilah Adi Colang. Pemuda itu cukup berisi. Hati-hatilah. Jangan khawatir, Kakang. Aku akan menangkapnya, walaupun aku terpaksa melukainya. Raden Purbaya masih belum dapat menentukan sikap. Demikian juga Cempaka yang menonton di pinggir arena. Karena itu, Raden Purbaya hanya menghindar dan mengelak saja.
Sejurus pun ia tidak melakukan serangan balasan. Sampai akhirnya ketika lawannya bertindak terlampau jauh dengan mencabut golok, Raden Purbaya mulai melayani dan mendesaknya. Raden Purbaya berhasil menangkap golok Ki Jolang dengan 2 jarinya. Ki Jolang berkutat beberapa saat tapi tidak juga berhasil melepaskan goloknya dari jepitan 2 jari Raden Purbaya. Tapi laki-laki yang ternyata cukup memiliki pengalaman itu tidak kehabisan akal. Dengan tiba-tiba ia melancarkan tendangan ke arah pinggang Raden Purbaya. Karena itu mampu menerima tendangan adik Jolang tanpa bergeming. Aku harus membantunya. Cepat. Terima kasih Kakang Jambul. Marilah kita kebong anak setan ini adik Jolang. Mari. Ki Jambul, apa yang telah terjadi di sini? Kami berhasil menemukan pemuda yang semalam telah membakar kuil dan membunuh pendeta dan penduduk kota ini. Anak muda, engkaukah yang telah melakukan perbuatan keji itu? Aku tidak tahu menahu dengan semua yang kalian tuduhkan. Bebaskanlah kami, Tuan Prajurit. Begitu mudahkah? Siapakah kalian ini sebenarnya? Ketahuilah, adikku ini adalah Raden Purbaya, putra mahkota dari kerajaan Karangsedana. Bagaimana bisa kalian sembarangan menuduhnya? Raden Purbaya. Siapakah nama dari pembunuh keji itu? Siapa nama pemuda keji yang telah membakar kuil suci di kota ini? Bukankah banyak dari kalian yang mengetahui? Raden Purbaya. Pembunuh itu mengaku sendiri bernama Raden Purbaya. Dan jelas-jelas kami melihat sendiri bentuk dan wajahnya. Setan! Agaknya kalian semua berkomplot untuk menyudutkan kami. Raden, marilah kita hadapi mereka semua. Akan aku beri hajaran komplotan pembunuh kejam dari Galuh ini. Aku yakin mereka ini dan semua ini telah diatur oleh Sanjaya pembunuh biadab itu. Setan, mulutmu kotor. Hei, Ki Jambul, menyingkirlah. Pemuda ini memang seharusnya diurus oleh kerajaan. Dari kata-katanya semakin menjadi jelas bahwa dialah pembunuh keji itu. Ayo prajurit, kepung dan tangkap kedua orang itu. Jangan sampai lolos. Ayo, majulah kalian semua. Akan kubuat kalian menyesal telah menumbuk dan mempermainkan kami. Hup! Tunggu Kak. Kita menyerah saja. Menyerah? Menyerah pada kurcaci-kurcaci itu? Tidak, Adik Purbaya. Kita buat mereka untuk tidak mampu lagi berdiri. Bahkan tidak mampu untuk merangkak minta ampun. Aku tidak gentar, Kak. Menyerah bukan berarti takut. Tapi justru aku ingin lebih cepat bertemu dengan orang yang kita cari. Bawalah kami segera menghadap junjunganmu, Raden Sanjaya. Bagus, bagus. Jika kau menyerah, berarti kau adalah tawanan kami. Dan setiap tawanan dapat kami perlakukan sesuka hati kami. Tikus busuk. Hei prajurit, ikat kedua orang itu. Baik, Tuan. Cempaka yang semula akan berontak segera mengurungkan niatnya melihat Raden Purbaya mengerdipkan matanya. Dengan menahan gejolak amarahnya, Cempaka memejamkan matanya dan membiarkan dirinya diikat oleh prajurit Galuh. Kedua tangan mereka ditelikung dan diikat. Kemudian dari pundak hingga ke bawah pinggang dengan tali yang cukup kuat, tubuh mereka digunung erat dan kemudian... Naikkan mereka ke atas kuda dan berangkat. Tidak perlu, ayo. Naiklah ke atas kudamu, Kak. Hup, hup. Agaknya kau seorang pemuda yang hebat. Tapi sayang, kalian adalah anak-anak muda yang bodoh. Ayo, berangkat.
Tunggulah kau di sini, anak muda. Aku akan memanggil Ki Jaran. Heh, mengapa kau tidak memanggil Raden Sanjaya junjunganmu? Aku membiarkan diriku diikat ini adalah karena ingin bertemu dan membuat perhitungan dengannya. Jangan bersikap gila. Hukuman yang akan kau terima akan menjadi semakin berat, Nona. Akulah yang akan menghukummu, prajurit gila. Lihatlah. Cempaka yang tidak dapat lagi menahan dirinya mengerahkan kekuatan tenaga saktinya, dan sekejap saja di hadapan pimpinan pasukan yang menangkapnya, tali-tali yang mengikat seluruh tubuhnya putus dan kemudian jatuh berserakan. Tenaga apakah yang telah dipergunakan gadis itu? Adik Purbaya, sudahlah, lepaskanlah ikatanmu itu. Baiklah, Kak Cempaka. Pemuda itu pun berhasil memutuskan tali-tali yang mengikat tubuhnya. Hoi! Kepung dan jangan biarkan mereka lari! Mengapa aku harus lari? Justru sekarang aku yang ingin menjaga agar buruanku tidak lari dari istana ini. Hoi! Sanjaya! Keluarlah kau! Keluarlah! Aku ingin bertemu denganmu! Bagus. Kau kini justru menggali kuburanmu sendiri dengan teriakanmu itu. Ada apa? Siapakah pemuda itu? Oh, Ki Jaran. Mereka adalah pengacau-pengacau kota Lumudan. Merekalah pembunuh keji itu, pembakar kuil suci. Apakah kau tidak salah menangkap? Ki Jaran, penduduk kota Lumudan menjadi saksinya. Dan pemuda itu pun telah mengaku bahwa dirinya adalah Raden Purbaya. Dan kedatangannya kemari untuk mencari dan membuat perhitungan dengan Tuanku Sanjaya. Benarkah semua yang dikatakan perwiraku? Benar. Kami datang untuk mencari Raden Sanjaya. Suruh dia keluar. Kami ingin menyelesaikan persoalan kami. Dengarlah, Paman Jaran. Mungkin kami salah, tapi kami harap Paman memberitahukan kedatangan kami. Tidak mungkin, Adik Purbaya. Rencana bergambar Garuda Emas ini menjadi buktinya. Dan kedatangan kita yang disambut dengan sikap bermusuhan tidak dapat dipungkiri lagi. Ayo, beritahu Sanjaya. Aku ingin bertemu dengannya. Katakan, aku Cempaka ingin bertemu dengannya. Kedatangan kalian dan maksud yang kalian utarakan terlalu mencari cara. Junjungan kami tidak tahu menahu tentang malapetaka yang terjadi di Karangsedana. Sudahlah, Paman. Kami tidak ingin banyak bicara. Semuanya akan menjadi jelas dan jernih jika Sanjaya keluar menemui kami. Maaf, junjungan kami saat ini tidak berada dalam istana. Dan untuk kelancangan kalian, kami terpaksa menahan kalian di sini. Dan kami akan mengadili kalian dan menyelesaikan persoalan ini sekembalinya junjungan kami. Ayo, tangkap kembali anak muda itu. Boleh kalian coba. Serang, dan tidak perlu ragu untuk melukainya. Aku harus membantu para perwiraku itu. Anak muda itu terlampau tangguh untuk dihadapi mereka. Sudahlah, Kak. Tidak ada artinya kita melayani mereka. Mari kita cari saja Raden Sanjaya di dalam sana. Kau benar, Adik Purbaya. Marilah. Raden Purbaya dan Cempaka
melenting tinggi dan kemudian melesat menuju pendopo istana. Akan tetapi, belum sempat ia tiba di dalam istana, sebuah bayangan melesat dan kemudian menghadangnya dengan mengayunkan pukulan. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang dialami oleh Raden Purbaya dan Cempaka di Istana Galuh? Apakah mereka berhasil bertemu dengan Sanjaya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-14, Pertarungan Dua Putra Mahkota. Sampai jumpa.